untuk kita semua. Salam Mata Garuda. Kami dari tim Mata Garuda memberikan solusi nyata bagi Indonesia. Saya Esta Yuliantika, saya akan menjelaskan tentang strategi action plan dan pelatihan karyawan untuk optimalisasi program Safety Ready. Strategi action plan dan pelatihan karyawan untuk optimalisasi program Safety Ready. Di era modern saat ini, persaingan di dalam industri semakin kompetitif. Karyawan menjadi elemen paling vital yang menentukan berhasil atau gagalnya perusahaan. Tim Mata Garuda memiliki strategic action plan untuk optimalisasi program safety riding. Yang pertama, memfokuskan karyawan sebagai agent dengan misi mensukseskan program safety riding secara optimal. Dengan menjadikan karyawan sebagai agent, Astra Motor dapat memberikan komando langsung terhadap karyawan untuk mensukseskan program ini secara fokus. Yang kedua, menerapkan program pelatihan khusus untuk meningkatkan skill, knowledge, dan ability karyawan khususnya pada program safety riding. Pelatihan karyawan untuk optimalisasi program safety riding. Yang pertama, pelatihan teknik safety riding dari instruktur. Pelatihan skill, pelayanan, dan sosialisasi. Yang ketiga, pelatihan skill, penggunaan aplikasi game dan software pendukung program safety riding. Yang ketiga, yaitu menetapkan target kunjungan ke safety riding center dan target awareness masyarakat terhadap program safety riding. Dengan adanya target ini, karyawan memiliki tekanan untuk mencapai target tersebut. Tekanan tersebut akan mendorong karyawan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke safety riding center dan meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat mengenai keamanan berkendara. Yang keempat, menerapkan reward dan recognition bagi karyawan yang berhasil mengajak konsumen dalam jumlah besar untuk datang ke safety riding center. Untuk menumbuhkan motivasi karyawan dalam mengoptimalisasi program safety riding ini, Astra Motor perlu menerapkan program reward penghargaan atau recognition pengakuan. Dengan rangsangan ini diharapkan karyawan dapat semakin termotivasi untuk menghadirkan konsumen dalam jumlah besar untuk datang ke safety riding center. Saya Ahsanul Akbar, saya akan menjelaskan terkait strategi optimalisasi program safety riding di cabang-cabang di kota lain selain Yogyakarta. Saya juga akan menjelaskan terkait dengan analisis mengenai dampak-dampak program safety riding dan analisis pengembangan program safety riding. Selain terpusat di Yogyakarta, tentu saja program safety riding ini juga secara umum diperuntukkan untuk kota-kota lainnya. Walaupun kota lain belum memiliki safety riding center, bukan berarti tidak dapat mengoptimalkan program safety riding ini. Melalui strategi khusus tentunya, cabang-cabang di kota lain pun akan mampu melakukan delivering value kepada konsumen mengenai aksi safety riding ini. Oleh karena itu, tim Mata Garuda memberikan strategi optimalisasi program safety riding di cabang-cabang kota lain. Yang pertama, menggunakan database information sharing. Data konsumen berupa nomor handphone dan email dimanfaatkan untuk mengirim pesan sosialisasi terkait dengan safety riding. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua untuk optimalisasi program safety riding di cabang-cabang kota lain adalah menggunakan game Real Rider dan aplikasi Safety Ride Maps. Game ini benar-benar mensimulasikan berkendara di jalan raya dengan kondisi yang sebenarnya. Permainan ini mengedukasi aturan-aturan dan atribut keselamatan seperti helm, kecepatan, rem, oli, spion, dan lain sebagainya. Pemain bisa memilih jenis motor baik Honda Matic, bebek, dan kopling. Dengan game ini, sosialisasi mengenai safety riding akan langsung hadir di smartphone konsumen. Proses edukasi akan berjalan secara luas, menyenangkan, dan mudah. Dimanapun, kapanpun, selama smartphone dalam genggaman, maka safety riding akan berada di dekat. Kali ini akan membahas tentang Safety Ride Maps. Safety Ride Maps pada dasarnya merupakan program petunjuk arah biasa, namun spesialnya dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi fitur keselamatan seperti pengingat helm, kemudian lampu sen, dan mengingatkan terkait dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kemudian, solusi atau strategi yang ketiga untuk mengoptimalisasi program safety riding di kota lain adalah dengan menggunakan media cetak sebagai sarana sosialisasi program safety riding. Bisa pamflet, katalog, brosur, selebaran, banner, dan baliho. Kemudian yang keempat,
menampilkan video safety riding secara langsung maupun online, serta melakukan social media campaign di media-media online yang menurut Tech in Asia memiliki jumlah pengguna yang besar seperti BBM, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kita melakukan analisis program safety riding. Dampak internal dari program safety riding adalah dampak eksternalnya adalah secara analisis weighted scoring model yang kami lakukan, bahwasannya ternyata program safety riding ini harus terus dilanjutkan. Kemudian analisis pengembangan safety riding diarahkan kepada publikasi dan promosi, karena selama ini program safety riding kurang terpublikasi dan promosi dengan baik. Kemudian penggunaan IT atau information technology perlu untuk meningkatkan optimalisasi program safety riding ini. Penggunaan game dan aplikasi memang memudahkan, namun butuh pengembangan game dan aplikasi tersebut agar semakin user Saya Andi friendly. Hakim akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan karyawan untuk mencapai manajemen integrasi dan strategi inovatif untuk meningkatkan sinergi. Strategi pengelolaan karyawan untuk mencapai manajemen integrasi. Tahap pertama yaitu pelatihan dan orientasi, lalu berlanjut ke tahap kedua yaitu pendampingan secara berkala dari atasan, dan tahap ketiga meningkatkan intensitas komunikasi. Setelah 3 tahap ini terlaksana, maka akan tercapai integrasi yang terkoordinasi. Strategi inovatif untuk meningkatkan sinergi. Jika Astra Motor ingin meningkatkan sinergi antar departemen, hal yang paling vital dilakukan adalah meningkatkan intensitas komunikasi antar departemen. Ada 2 cara untuk meningkatkan komunikasi yang berujung pada peningkatan sinergi. Yang pertama adalah membuat rapat koordinasi mingguan antar departemen sehingga perkembangan masing-masing departemen diketahui oleh departemen lainnya. Yang kedua, memanfaatkan software line for visi yang digunakan sebagai wadah komunikasi antar karyawan antar departemen di jam kerja. Dengan adanya komunikasi yang intens ini, maka pencapaian visi misi Astra Motor akan dapat realisasi dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antar departemen maupun antar level manajemen.